Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariana Sonia dari kelas 18A1, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian malformasi kongenital. Pengertiannya adalah suatu kelainan pada struktur, fungsi, maupun metabolisme yang ditemukan pada bayi ketika dia dilahirkan. Timbul sejak kehidupan hasil konsepsi sel telur, menyebabkan terjadinya abortus, lahir mati, kematian segera setelah lahir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis cacat lahir. Yang pertama, kecacatan struktural dan fungsi, yaitu ada cacat jantung, cacat saraf, kelainan genital, bibir sumbing, clubfoot, cerebral palsy. Yang kedua, ada kecacatan metabolik, phenylketonuria, yaitu tidak punya asam amino, fenilalanin yang berfungsi memproduksi DNA dan molekul otak. Selanjutnya, faktor resiko kelainan bawaan. Yang pertama ada teratogenik, yaitu setiap faktor atau bahan yang bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko suatu kelainan bawaan. Contohnya radiasi, obat tertentu, dan racun. Seorang wanita hamil sebaiknya 1. Mengkonsultasikan dengan dokternya setiap obat yang diminum. 2. Berhenti merokok. 3. Tidak mengkonsumsi alkohol. 4. Tidak menjalani pemeriksaan ronsen kecuali jika sangat mendesak. Yang kedua, faktor fisik pada rahim. Di dalam rahim, bayi terendam oleh cairan ketuban atau jernih kekuningan yang merupakan pelindung terhadap cedera. Jumlah cairan ketuban yang abnormal bisa menyebabkan adanya kelainan bawaan. Cairan ketuban yang terlalu sedikit bisa mempengaruhi pertumbuhan paru-paru dan anggota gerak tubuh atau bisa menunjukkan adanya kelainan ginjal yang memperlambat proses pembentukan air kemih. Penimbunan cairan ketuban terjadi jika mengalami gangguan menelan yang bisa menyebabkan oleh kelainan otak yang berat, misalnya anencefalus atau atresia esophagus. Yang ketiga ada gizi. Kekurangan asam folat bisa meningkatkan resiko terjadinya spina bifida, kelainan tabung saraf. Yang keempat, faktor genetik atau kromosom. Genetik memegang peran penting dalam beberapa kelainan bawaan. Beberapa kelainan bawaan merupakan penyakit keturunan yang diwariskan melalui gen abnormal dari salah satu atau kedua orang tua. Gen adalah pembawa sifat individu yang terdapat di dalam kromosom. Setiap sel di dalam tubuh manusia
Jika satu gen hilang atau cacat, bisa terjadi kelainan bawaan. Pola pewarisan kelainan genetik. Yang pertama, ada autosom dominan. Jika suatu kelainan atau penyakit timbul, meskipun hanya terdapat satu gen yang cacat dari salah satu orang tuanya. Contohnya, akondroplasia, yaitu gangguan tulang yang menyebabkan kerdil. Yang kedua, autosom resesif. Jika untuk terjadinya suatu kelainan bawaan diperlukan dua gen yang masing-masing berasal dari kedua orang tua. Contohnya, penyakit Tay Sachs atau kistik fibrosis. Lendir dalam tubuh menjadi lengket sehingga menyumbat saluran di dalam tubuh. Yang ketiga, ada X-linked. Jika seorang anak laki-laki mendapatkan kelainan dari gen yang berasal dari ibunya, maka keadaannya disebut X-linked karena gen tersebut dibawa oleh kromosom X. Contohnya hemofilia dan buta warna. Yang keempat, ada Y-linked, adalah ayah menurunkan penyakit kepada anak laki-lakinya. Anak perempuan hanya pembawa saja atau carrier. Contoh intervilitas, retinitis, dan pigmentosa, kelainan pada retina. Selanjutnya, penata laksanaan cacat lahir. Yang pertama, ada bedah. Bedah dibagi menjadi dua, pascanatal dan pranatal. Pascanatal, bibir sumbing, hernia, diafragmatika. Pranatal, sumbatan saluran kemih, cacat tabung saraf atau spina bifida, hernia, diafragmatika, bawaan atau kongenital. Masih memerlukan riset dan pengalaman lebih lanjut. Yang kedua, ada non-bedah. Non-bedah dibagi menjadi tiga, imunoglobulin rogam, penyakit resus pada newborn, obat-obat jantung, ibu yang mengandung janin dengan cacat jantung, suplemen vitamin, ibu yang mengandung janin dengan defisiensi enzim. Vaksinasi membantu mencegah penyakit akibat infeksi. Meskipun semua vaksin aman diberikan pada masa hamil, tetapi akan lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam kelainan bawaan. Yang pertama, ada celah bibir atau bibir sumbing. Terjadi jika selama masa perkembangan janin, jaringan mulut atau bibir tidak terbentuk sebagaimana mestinya. Bibir sumbing adalah suatu celah di antara bibir bagian atas dengan hidung. Yang kedua, ada defek tabung saraf. Terjadi pada awal kehamilan, yaitu saat terbentuknya bakal otak atau korda spinalis. Dalam keadaan normal, struktur tersebut melipat membentuk tabung pada hari ke-29 setelah pembuahan. Jika tabung tidak menutup secara sempurna, maka akan terjadi defek tabung saraf. Bayi yang memiliki kelainan ini banyak yang meninggal di dalam kandungan atau meninggal segera setelah lahir. Ada dua macam defek tabung saraf yang paling sering ditemukan. Spina bifida terjadi jika kolumna spinalis tidak menutup secara sempurna di sekelilingi korda spinalis. Yang kedua, anencefalus, terjadi jika beberapa bagian otak tidak terbentuk. Yang ketiga, ada kelainan jantung. Kelainan jantung ada beberapa macam, yaitu defek septum atrium dan ventricle. Terdapat lubang pada dinding yang memisahkan jantung kiri dan kanan. Yang kedua, patent ductus arteriosus, terjadi jika pembuluh darah yang penting pada sirkulasi janin ketika masih berada di dalam rahim setelah bayi lahir tidak menutup sebagaimana mestinya. Yang ketiga, stenosis katup aorta atau pulmonalis, penyempitan katup aorta dan katup pulmonalis, koartasio aorta, penyempitan aorta, transposisi arteri besar, kelainan letak aorta dan arteri pulmonalis, sindroma hipoplasia jantung kiri, bagian jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh tidak terbentuk sempurna. Yang keempat, ada tetralogi Fallot,
terdiri dari stenosis catupulmonalis, defek septum ventricle, transposisi arteri besar, dan hipertrofi ventrikel kanan. Selanjutnya, macamnya ada cerebral palsy. Biasanya baru diketahui beberapa minggu atau beberapa bulan setelah bayi lahir, tergantung kepada beratnya kelainan. Yang selanjutnya, clubfoot, sekumpulan kelainan pada struktur kaki dan pergelangan kaki di mana terjadi kelainan pada pembentukan tulang, sendi, otot, dan pembuluh darah. Selanjutnya, dislokasi panggul bawaan terjadi jika ujung tulang paha tidak terletak di dalam kantung di panggul. Selanjutnya, hipotiroidisme kongenital terjadi jika bayi tidak memiliki kelenjar tiroid atau jika kelenjar tiroid tidak terbentuk secara sempurna. Selanjutnya, defek saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari kerongkongan, lambung, usus halus dan usus besar, rektum, serta anus. Di antaranya, atresia esofagus, kerongkongan tidak terbentuk sempurna, hernia diafragmatika, stenosis pylorus, gastrokisis dan omfalokal, atresia anus, atresia biliar. Selanjutnya, sindroma X yang rapuh ditandai dengan gangguan mental, mulai ketidakmampuan belajar sampai keterbelakangan mental, perilaku autis, dan gangguan pemusatan perhatian serta hiperaktivitas. Gambaran fisiknya khas, yaitu wajahnya panjang, telinganya lebar, kakinya datar, dan persendiannya sangat lentur. Ada bibir sumbing. Berikut gambarnya di atas. Bibir sumbing adalah kondisi kelainan bawaan yang ditandai dengan adanya celah atau belahan pada bibir bagian atas. Celah tersebut bisa terdapat di tengah, kanan, kiri, bagian bibir. Selain di atas bibir, sumbing juga bisa terjadi pada langit-langit mulut. Kondisi ini biasa disebut dengan langit-langit sumbing. Bibir sumbing dan langit-langit sumbing terjadi karena jaringan di bibir bayi atau di langit-langit mulut bayi saat di dalam rahim tidak menyatu, sehingga menghasilkan celah. Normalnya, penyatuan tersebut terjadi pada bulan kedua dan ketiga di masa kehamilan. Penyebabnya, faktornya adalah genetik. Bayi yang lahir dari seorang orang tua dengan kondisi bibir sumbing dan langit-langit sumbing dan memiliki saudara dengan keadaan tersebut lebih resiko mengalami kondisi yang sama. Yang kedua, gender. Bayi laki-laki 2 kali lebih beresiko mengalami cacat lahir ini dibanding bayi perempuan. Pada bayi laki-laki, kondisi bibir sumbing bisa terjadi dengan atau tanpa disertai langit-langit sumbing. Yang ketiga, diabetes. Ada sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa wanita yang didiagnosa menderita diabetes sebelum masa kehamilan beresiko tinggi melahirkan bayi dengan bibir sumbing. Yang selanjutnya, obesitas selama masa kehamilan. Bayi dari ibu penderita obesitas beresiko melahirkan bayi dengan bibir sumbing. Paparan zat tertentu selama masa kehamilan, kekurangan asam folat di masa kehamilan. Selanjutnya, gejala dari bibir sumbing. Adanya celah di bibir bagian atas atau di langit-langit mulut yang bisa berdampak pada salah satu atau kedua sisi wajah. Adanya celah di bibir yang bisa terlihat seperti sobekan kecil atau sobekan memanjang dari bibir ke gusi dan langit-langit mulut hingga ke bawah hidung. Adanya celah pada langit-langit mulut yang tidak mempengaruhi tampilan wajah. Kelainan bawaan sindroma Down bisa dilihat gambarnya di atas, yaitu kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Kelainan fisik yang khas, sebagai penderita dapat mengalami kelainan yang ringan, tetapi sebagian lainnya dapat mengalami gangguan yang berat hingga menimbulkan penyakit jantung.
Gejala dari Down syndrome: ukuran kepala lebih, bagian belakang kepala datar, sudut mata luar naik ke atas, bentuk telinga kecil atau tidak normal. Penyebabnya, ada beberapa faktor resiko yang menimbulkan salinan ekstra pada kromosom ke-21, antara lain ibu sudah cukup berumur saat hamil atau memiliki penderita Down syndrome lain dalam keluarga. Cara pengobatan untuk Down syndrome dilakukan agar penderita bisa menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri. Pengobatan itu dapat berupa fisioterapi, terapi bicara, terapi okupasi, terapi perilaku. Down syndrome memang tidak bisa diobati, namun dengan dukungan yang baik dari keluarga, secara rutin menjalani terapi dan pemeriksaan ke dokter. Selanjutnya ada cystic fibrosis, yaitu penyakit keturunan yang menyebabkan lendir-lendir dalam tubuh menjadi kental dan lengket. Cystic fibrosis bukanlah penyakit menular, tetapi justru penderitanya lebih rentan tertular infeksi bila berdekatan atau bersentuhan dengan penderita penyakit infeksi. Gejala cystic fibrosis muncul setelah seseorang itu lahir atau baru muncul saat beranjak dewasa. Bahkan ada juga yang tidak mengalami gejala apapun sampai dewasa. Gejala yang dialami masing-masing penderita berbeda, tergantung saluran organ yang tersumbat dan tingkat keparahannya. Gejalanya, hidung tersumbat, batuk berdahak kepanjangan, cepat lelah saat beraktivitas, mengi atau bengek, sesak nafas, infeksi saluran pernafasan berulang. Penyebabnya disebabkan oleh perubahan gen yang berfungsi mengatur distribusi garam dalam tubuh manusia. Perubahan atau mutasi genetik akan membuat kadar di dalam keringat meningkat. Kondisi ini berdampak pada lendir di saluran pernafasan, pencernaan, dan sistem reproduksi menjadi kental dan lengket. Mutasi gen pada penderita fibrosis kistik diturunkan dari kedua orang tua. Jika seorang anak menerima mutasi gen ini hanya dari salah satu orang tuanya, maka ia menjadi carrier atau penyakit cystic fibrosis. Seorang carrier tidak menderita cystic fibrosis tetapi dapat menurunkan kelainan ini pada keturunannya. Pengobatan cystic fibrosis dilakukan untuk mengencerkan lendir di paru-paru sehingga mudah dikeluarkan. Demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.